memujimu selamanya. Ku kan memujimu selamanya. Selamanya kami mau bersyukur kepada Tuhan. Kami mau berterima kasih buat segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami membawa korban syukur kami kepadamu. Sebab Engkau baik di dalam hidup kami. Sebab Engkau hadir memberkati kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau bersyukur. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Ku mau selalu bersyukur. Mari bersyukur. Selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur. Yes, haleluya. Selalu Terima kasih Tuhan Yesus. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau Mari selalu bersyukur. Mari bersyukur buat penyertaan Tuhan. Kau Bapa yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur. Oh, terima kasih Tuhan Yesus. Kau Bapa-Ku yang setia. Kami mau bersyukur hari ini kepada Tuhan Yesus. Oh, Ku mau selalu bersyukur, selalu terima kasih bersyukur. Tuhan. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, Terima kasih Tuhan. selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Boleh kita beri tepuk tangan buat segala kebaikan Tuhan Yesus di dalam hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Bersyukur buat kasih-Nya dalam hidup kita. Haleluya. Dengan apa kami membalas kebaikan-Mu Tuhan? Dengan apa ku Membalas kasih yang kami terima dalam hidup kami. yang ku terima darimu? Dengan apa kami membalas cinta-Mu Tuhan? Dengan apa ku membalas cintamu? Oh Yesus. Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Bapa yang setia, Bapa yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang bersama-sama kami bersyukur. ku mau selalu bersyukur. Hari ini Tuhan kami berikan ucapan syukur kami di hadapan-Mu. Kami bersyukur buat tahun yang baru yang Kau berikan di dalam hidup kami. Kau yang menopang hidup kami. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang Lagi bersama, setia. mari bersyukur. Ku Mau selalu bersyukur, oh haleluya. selalu Terima kasih Tuhan Yesus. Kau Tuhan yang setia, yang menopang hidup kami. yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang Sekali lagi sambil bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu. Mari bangkit berdiri. Naikkan ucapan syukur di hadapan-Nya. Terima kasih Tuhan. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa yang setia.
tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus hari ini. Mari kita bersyukur di hadapan Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami memasuki tahun yang baru ini dengan semangat yang baru. Dengan ucapan syukur kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Mari boleh beri tepuk tangan lagi sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Bersyukur. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu kita bertepuk tangan bersama-sama. Hari ini adalah hari ucapan syukur kita kepada Tuhan Yesus. Amin. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan Yesus. Soraklah, haleluya. Soraklah, yes, haleluya. Oh, haleluya. Puji Tuhan, silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Butuh Tuhan dalam hidup kami. Ku perlu Tuhan. Pimpin kami Tuhan. Pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku. Pimpin langkahku setiap hari. Ya Tuhan. Berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganmu. Bila Engkau tak beserta, bila Engkau tak beserta, besertaku, ya Yesus,
Nyatakan Tuhan kemuliaan dan berjalanlah denganku. Bila Tuhan, Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. kami perlu Tuhan pimpin langkah hidup kami. Ku perlu Tuhan Haleluya. pimpin langkahku dengan kasih Tuhan karunia. Yesus, pimpin Langkahku setiap waktu, berjalan dalam roh. Haleluya. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Haleluya. Yes, glory Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Ini doa kami Tuhan. Ini permohonan kami kepadamu. Kami akan menjalani hari, bulan, tahun yang belum pernah kami lewati sebelumnya. Kami perlu Engkau Tuhan yang akan menuntun kami. Dalam ibadah ucapan syukur di awal tahun ini Tuhan, kami bersyukur kepadamu untuk hari yang sudah kami lewati, hari-hari yang sudah kami jalani bersama-sama dengan Tuhan. Dan ada banyak kasih karunia yang Tuhan boleh berikan kepada kami. Biarlah kasih karunia yang Tuhan sudah berikan ini Tuhan lanjutkan terus Tuhan dalam kehidupan kami. Sehingga kami melangkah melewati ketidakpastian, tapi ada kepastian karena Tuhan bersama dengan kami. Kami melalui banyak ketidakmungkinan, tapi semua bisa jadi mungkin karena Tuhan bersama dengan kami. Kami melewati banyak kesukaran, tapi selalu ada jalan keluar yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuntun terus kami Tuhan, supaya kami terus berjalan bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Kami tidak berjalan sendiri, karena Tuhan Engkau berjanji, Engkau tidak pernah tinggalkan kami. Bapa terima kasih, berbicaralah kepada kami, sampaikan apa yang menjadi keinginan Tuhan. Kau tuntun kami lewat firman. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Selamat tahun baru. Kita di awal tahun. Saudara, kita tahu banyak yang sudah kita lewati bersama dengan Tuhan. Ada suka dan ada duka,
ada ketawa, ada kita menangis, tapi lewat berbagai macam keadaan, situasi itu kita bisa menarik satu kesimpulan bahwa Tuhan tetap sama-sama dengan kita. Ya, nah hari ini kita akan belajar tema secara 1 tahun ini, saudaraku, adalah the year of empowering grace. Ada karunia yang kita memberdayakan, ya, karunia-karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, untuk itu kita mau lihat dulu, saudaraku. Nah, nanti di waktu minggu-minggu depan saya akan coba menguraikan ada beberapa karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, mungkin kita tahu bagian kita di mana. Nah, kemudian dari situ kita tahu, dan kemudian kita akan coba bagaimana kita fokus dengan karunia yang Tuhan berikan. Kalau kita bekerja, kita melayani, kita bekerja, kita hidup dengan karunia, maka saudaraku, hasilnya pasti maksimal. Tapi kalau kita bekerja tidak dengan karunia itu, nanti babak belur, saudaraku. Kenapa? Karena akan banyak kebentur sana, kebentur sini, gagal di sana, gagal di situ. Soalnya kita perlu berjalan, kita perlu bekerja, kita perlu hidup di dalam karunia Tuhan itu. Nah, Tuhan memberikan kepada masing-masing kita memang karunia itu berbeda-beda. Ya. Nah, apa yang nasihat dari Rasul Paulus tentang kepada anak rohaninya Timotius, dan kita buka dari 2 Timotius 1 ayat 6 dan 7. 2 Timotius 1 ayat 6 dan 7. Dikatakan begini. Oke, kita baca sama-sama. 2, 3. Karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Nah, Rasul Paulus dia katakan kepada Timotius, anaknya, secara rohani dia bilang, kobarkan karunia Allah yang ada padamu. Berarti memang karunia Allah itu Tuhan berikan kepada kita. Nah, yang perlu kita lakukan adalah bagaimana kita harus mengobarkan karunia itu. Mungkin kita berpikir, rasanya aku ini tidak punya karunianya. Rasanya aku ini biasa-biasa aja. Aktif ke gereja juga enggak. Rasanya aku ini tidak ada karunia. Tapi sebetulnya, saudaraku, nanti kita akan bahas, saya akan coba detail lagi. Kita akan lihat bahwa sebetulnya dalam pekerjaan kita itu kita butuh karunia. Dalam usaha saudara kita butuh karunia. Ya, saya kasih contoh begini. Misalnya karunia, salah satunya karunia itu memimpin. Ya, nah memimpin ini kita perlukan. Memimpin ini kita perlukan. Ada karunia yang memang secara global Tuhan berikan, tapi ada karunia juga yang Tuhan bisa berikan kepada masing-masing orang secara berbeda. Ya, nah Rasul Paulus dia katakan kobarkan. Bagaimana caranya mengobarkan karunia Allah itu? Nah, caranya ya dengan pakai karunia itu. Jadi karunia itu mesti dipakai, digunakan. Kemudian terlibatlah dalam pelayanan, dalam arti pelayanan ini bukan hanya sekedar di gereja, tapi di lingkungan. Kalau kita punya usaha, ya pakailah karunia itu di tempat usaha kita. Kalau di tempat kita bekerja, sudah pakailah karunia di tempat sudah bekerja. Nah, saya coba kasih contoh begini. Nah, setelah melewati satu perjalanan yang cukup panjang, karena memang waktu itu belum terlalu intens ya. Tapi kemudian setelah beberapa belas tahun kemudian baru saya ngerti bahwa ternyata bagian dari jawatan saya ini di bagian kerasulan. Ya, apa itu? Biasanya kalau saya tidak merintis tempat-tempat baru, itu pasti tempat yang dulunya rusak atau berantakan, biasanya saya diutus ke sana. Ya, nah
Jadi waktu saya kuliah, saya memulai merintis waktu itu. Ada anak-anak remaja di satu tempat. Di perumahan itu saya memimpin pemudanya, merintis juga. Jadi berulang kali saudaraku itu terjadi. Nah, bagaimana dengan itu kan di gereja? Bagaimana dengan pekerjaan? Nah, ternyata sama. Jadi berulang kali saya menemukan ada usaha-usaha baru yang muncul. Dan kemudian dari usaha itu sesuatu yang memang harus dirintis dari awal. Nah, jadi dari situ saya dapat menarik kesimpulan, ternyata karunia ini bukan hanya sekali lagi bukan hanya di gereja, tapi di tempat di mana kita bekerja, di mana kita berusaha, di rumah kita itu bisa dipakai. Ya, nah, jadi libatkan karunia itu di dalam kegiatan kita sehari-hari. Nah, saya coba lihat hari ini, kita lihat tentang karunia Allah itu. Ada 4 hal yang kita lihat tentang karunia Allah itu, yang ada di ayat yang ke-7, ya, dari ayat yang ke-7. Saya akan bacakan lagi. Ada yang kerja. Atau mungkin Andri bisa bilang, bisa dia berhenti sebentar, setengah jam. Oke, ayat yang ke-7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi dari ayat 7 ini kita lihat ada 4 hal, ya, 4 hal tentang karunia Allah. Jadi kobarkan karunia. Nah, kita coba lihat apa itu. Yang pertama, spirit of boldness atau keberanian, roh keberanian. Nah, saudara, jadi di ayat tadi dikatakan sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Jadi kalau bukan roh ketakutan, berarti yang diberikan apa? Roh keberanian. Roh keberanian ini berani apa? Terus kita berani melawan orang tua kita? Bukan begitu ya. Tapi yang keberanian ini yang dimaksudkan itu adalah kita coba lihat, dia bilang Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Ketakutan atau fear itu di dalam bahasa Inggrisnya fear, kemudian dalam bahasa Yunaninya itu deilia. Artinya itu pengertiannya dalam bahasa Inggris yang lain cowardice, pengecut. Ya, bahasa Indonesianya itu pengecut atau penakut atau sifat pengecut. Nah, saya coba lihat dari KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Pengecut itu artinya tidak berani menghadapi kenyataan. Munafik, itu arti pengecut. Jadi, pengecut itu artinya tidak berani menghadapi kenyataan. Saudara, orang memprediksi di 2023 satu keadaan yang resesi itu akan makin akan terjadi, makin hebat di tahun 2023. Itu prediksi orang dari sisi ekonomi. Dengan belum selesainya perang Rusia dan Ukraina, dan kemudian orang dari sisi keamanan, orang mulai mengkhawatirkan perang ini nanti akan mengakibatkan bukan hanya resesi dari sisi ekonomi, tapi akan ada dampak-dampak yang lainnya. Nah, sehingga ketakutan-ketakutan itu disebarkan oleh iblis. Ketakutan-ketakutan ini disebarkan melalui pakar-pakar itu. Mereka memprediksi, iya. Tetapi tanpa disadari, mereka sedang menyebarkan virus yang lebih ganas daripada COVID-19. Yaitu virus ketakutan. Kenapa? Karena mereka juga tidak bisa memberikan solusi. Sehingga orang takut. Nah, kalau ditanya, karena dengan terjadinya resesi yang makin hebat ini di 2023, solusinya apa? Mereka juga bingung, tidak bisa jawab, dan tidak bisa memberikan solusi. Jadi dia sedang tanpa sadar, virus ketakutan ini menyebar. Dan orang mulai tanpa sadar menyebarkan virus itu. Dengan cara apa? Dia forward juga ke yang lain. Kamu tahu enggak, 2023 kata orang itu nanti akan terjadi ini.
Kamu tahu enggak, menurut orang itu akan terjadi ini. Nah, semua orang dia mulai tanpa sadar menyebarkan ketakutan tanpa pernah memberikan solusi. Hanya itu saja yang dia sebarkan, virus ketakutan itu. Nah, kalau dikatakan spirit of boldness atau roh keberanian, Tuhan katakan gini, aku tidak pernah memberikan roh ketakutan ini. Tapi sebaliknya Tuhan bilang. Jadi yang Tuhan beri tentang karunia Allah itu adalah keberanian. Nah saudara, kira-kira kalau saudara misalnya jam 11, jam 12, terus lewat di samping kuburan, kira-kira masih takut enggak? Oh, ada hantu. Nanti ditambah lagi angin sepoi-sepoi dengan bunyi kerasa. Padahal kucing yang lewat, ya. Nah, saudara, bayangannya tuh sudah hantu, merinding lah. Waduh, ini Jumat Kliwon lah, macam-macam. Waduh, dan orang mulai takut. Padahal sebetulnya Tuhan bilang gini, di dalam diri kita ada roh Tuhan. Roh Tuhan itu sebetulnya dia sedang memberikan kepada kita roh keberanian, berani menghadapi kenyataan hidup ini. Ya, jadi apa yang sedang terjadi dalam kehidupan kita, kita tidak menyangka. Kalau pakar itu bilang, iya akan terjadi begitu, oke. Tetapi bagi anak Tuhan, ya tentu kita harus melihat dari kacamata apa kata firman Tuhan. Apa kata Tuhan? Memang kita melewati masa atau hari yang belum pernah kita lewati sebelumnya. Sesuatu yang masih belum jelas. Tetapi bagi kita orang percaya bahwa di dalam Tuhan bahwa ada satu pengharapan. Ya, masih ingat saudaraku kita bicara tentang Nazaret? Ya, ada pucuk, ada cabang, artinya satu harapan baru. Kenapa? Karena Tuhan bersama-sama dengan kita. Nah, Tuhan memberikan kepada kita roh keberanian. Keberanian untuk apa? Menghadapi kenyataan-kenyataan yang sedang terjadi. Mungkin pasangan kita belum berubah. Mungkin keadaan itu kelihatannya tidak ada titik terangnya, tapi tetaplah punya pengharapan. Bahwa apa? Punya keberanian kita. Kita punya roh keberanian untuk menghadapi kenyataan yang sedang Tuhan izinkan kita hadapi hari-hari ini. Nah, kenyataan apa yang Bapak Ibu sedang hadapi hari-hari ini? Ya, kenyataan seperti apa? Mari hadapi kenyataan itu. Tidak perlu lari dari kenyataan itu. Kenapa? Karena kita tahu Tuhan memberikan kepada kita keberanian untuk menghadapi kenyataan hidup itu dengan satu pengharapan baru. Dia bersama-sama dengan kita, dia pasti akan tolong kita, dia pasti akan memberikan jalan keluar kepada kita, dia pasti akan bela kita. Teruslah berjalan setia dengan dia. Nah, saudaraku, dia memberikan kepada kita keberanian itu. Mari kita jalani tahun ini. Ya, jalani tahun ini. Boleh saudara dengarkan prediksi mereka, ramalan mereka, silakan. Tetapi tetap saudara harus kembali kepada apa kata Tuhan. Apa yang firman Tuhan katakan. Ya, bukan itu yang kita percayai. Yang kita percaya adalah apa yang firman Tuhan katakan. Nah, kalau dikatakan saudaraku, dia memberikan kepada kita roh keberanian, mari kita jalani hari ini dengan satu keyakinan yang kuat. Tuhan, tahun ini aku pasti akan lebih baik daripada tahun sebelumnya. Aku akan mengalami banyak kasih karunia yang berlimpah-limpah lagi, lebih daripada tahun-tahun yang lalu. Amin. Percaya? Saudara, yang kedua, spirit of power atau kuasa. Ya, power dalam bahasa Yunani-nya itu dikatakan dunamos. Dari kata dunamos itu kemudian muncul kata dinamit, ya, dinamit. Dunamos atau kuasa. Nah, kuasa Roh Kudus diberikan kepada setiap orang percaya, dengan tujuan untuk bisa mengalahkan musuh. Jadi saudara, kuasa itu menyertai kehidupan kita. Tujuannya supaya kita bisa mengalahkan musuh. Saudara, makanya firman Rasul Paulus katakan bahwa kita ini lebih daripada pemenang. Soalnya apa? Ada kuasa di dalam kita untuk mengalahkan musuh. 2 Korintus 10 ayat 4-6 dikatakan dia mengalahkan benteng semua siasat-siasat, dikatakan
Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus, dan kami siap sedia juga untuk menghukum setiap kedurhakaan bila ketaatan kamu telah menjadi sempurna. Saudara, sesuatu yang kita percayai nanti itu akan menjadi benteng di pikiran kita. Makin kita tidak mencari kebenarannya, maka bentengnya itu akan makin tebal. Kalau kita tidak lagi gali tentang kebenarannya seperti apa yang kita percayai itu akan terus jadi benteng. Makin lama bentengnya makin tebal, makin kuat. Nah, untuk itulah kita perlu terus belajar, saudaraku. Bukan hanya hari Minggu kita dengarkan firman, tapi setiap hari kita masih perlu belajar. Ya, belajar tentang firman Tuhan. Belajar kebenaran ini apa? Supaya apa? Supaya kebenaran ini yang meruntuhkan benteng-benteng itu. Benteng-benteng itu ada kepercayaan-kepercayaan yang kadang-kadang memang tidak masuk akal. Betul. Ya, tapi itu dipercayai. Nah, nanti orang tua percaya itu dan dia mengajarkan lagi kepada anak-anaknya. Nanti anak-anaknya sudah terbentuk benteng lagi dalam dirinya. Dia besar, dia menikah, dia punya anak, dia ajarkan lagi sama anak-anaknya. Dan ini akan terus menjadi mata rantai yang tidak pernah habis-habis. Kenapa? Karena bentengnya masih ada. Nah, Tuhan katakan begini, saudaraku, power atau kuasa itu adalah untuk mengalahkan musuh. Salah satunya dikatakan mengalahkan untuk meruntuhkan benteng-benteng itu. Nah, apa yang selama ini jadi benteng buat kita? Mungkin ada benteng ketidakpercayaan. Setiap kali orang dengar firman, ini untuk si ini cocok. Kalau yang ini cocok untuk dia nih. Kalau firmannya kemudian dia dengar lagi, dia bilang, ini untuk pengkhotbah pas di firmannya. Jadi dia jangan asal ngomong saja. Wah, ini untuk istri saya nih. Wah, ini untuk anak, ini cocok nih. Begitu pendeta bilang amin, dia tidak dapat apa-apa. Kenapa? Karena dia sudah bagi-bagi terus untuk orang lain. Untuk dirinya tidak dapat apa-apa. Padahal firman itu adalah untuk kita, saudaraku. Jadi jangan kita sibuk bagi-bagi ini untuk orang lain. Ya, setiap kali kita dengar firman, terima di dalam diri kita. Kalau hari ini kita rasakan, kok aku belum ngerti, saya katakan simpan aja. Seperti Maria, dia belum ngerti, dia simpan dalam hatinya. Suatu saat dia akan mengerti. Nah, saudara, jadi kuasa itu dikalahkan untuk mengalahkan musuh. Ada banyak lagi benteng kekhawatiran, ada benteng ketakutan, ada banyak benteng dalam kehidupan orang. Tapi Tuhan bilang ini, dia memberikan kuasa di dalam diri kita untuk mengalahkan benteng, untuk mengalahkan siasat-siasat orang. Dan segala hal itu dikalahkan karena ada kuasa di dalam diri kita. Nah, saudara, mari kita mau belajar, saudaraku, kalau mengaktifkan kuasa Allah itu, ya, caranya bagaimana mengaktifkan kuasa Allah itu? Ya, melalui praktek. Dengan praktek kita akan tahu. Satu kali saya ajak seorang bapak yang dia relatif baru lah ikut Tuhan. Dia bilang gini, saya ada doain orang, kamu ikut saya. Kamu ikut? Nah, tapi saya tidak ngerti. Tidak apa-apa, kamu lihat bagaimana kemudian Tuhan bekerja. Kamu lihat. Nah, satu kali kemudian waktu doa itu tiba-tiba orang ini mau kayak badannya besar, dan kita sudah dua orang mengangkat cukup tidak kuat. Nah, kenapa kita harus angkat dia? Karena begini, saudara. Jadi rupanya ada roh ini, ilmunya ini, asalkan jarinya nempel ke lantai, ke tanah, ke bumi istilahnya, ilmunya itu balik. Jadi udah ditengking, udah dikeluarin, tapi begitu tangan jarinya itu nyentuh lagi ke lantai,
ilmunya itu balik lagi. Nah, kenapa tahu kita itu? Jadi saya coba amati. Kan dia taruh di atas tikar plastik gitu ya saudaraku. Jadi begitu dia sudah didoain dulu, jarinya ini saudaraku, dia korek-korek itu tuh tikar itu kan ada plastik yang panjang-panjang itu, yang korek tuh, balik lagi. Jadi waktu itu kita angkat dia, nggak kuat, dia bilang, Pak, bantu angkat. Terus kemudian dia angkat, dia bilang, dalam nama Yesus. Dan tiba-tiba orang itu rasakan ada kelepasan. Bapak itu yang doain. Nah saudara, dan kemudian dia jadi yakin, oh iya, ternyata dalam diri saya ada kuasa ya. Kali berikutnya, orang yang berbeda. Jadi saudara, saya bukan gila untuk dengan orang kerasukan, enggak. Tapi setiap kali ada orang kerasukan dan orang panggil, saya hanya ingin bawa teman-teman yang lain ikut, supaya apa? Supaya mereka juga tahu bahwa di dalam diri mereka itu ada kuasa Allah yang sama. Bukan saya lebih hebat. Kenapa? Karena Roh Kudusnya sama, kuasanya itu sama. Tinggal orang mengaktifkan apa tidak. Satu kali kemudian saya bawa dia, rupanya orang ini sudah lebih dulu ada yang layani. Sudah dilayani, sekitar nunggu 15 menit. Nah juga beres-beres, dia tetap kerasukan, meracau aja, ngomong macam-macam. Udah 20 menit, akhirnya saya tidak betah. Pak, saya minta izin Pak, boleh tidak kami yang doain? Oh ya silakan. Ya karena mungkin dia dari aliran Protestan, dia tidak ngerti cara ini. Dan kemudian saya datang. Tiba-tiba dia kayak orang cerita kayak nenek lampir itu ya. Jangan merinding ya. Dia tutup mata. Dia bilang gini, itu yang baju merah-merah itu aku tidak suka, aku benci sama dia. Dia tutup mata, tapi dia ngomong dan dia tunjuk saya. Tapi saudaraku begini, dalam melayani saya tidak peduli, saya tidak mau ajak dialog setan. Saya tetap mengandalkan kuasa Tuhan. Hikmat Tuhan sertai. Dan kemudian saya berdoa dan kemudian saya katakan kepada dia, aku tidak peduli apa yang kamu katakan, tapi dalam nama Yesus, engkau harus dibebaskan. Nah saudaraku, singkatnya setelah setengah jam kemudian orang ini terlepas, ya, bebas dia. Nah, kuasa itu ada di dalam kita. Jadi saudaraku, tapi ingat, yang pertama tadi kita punya roh keberanian. Jangan takut dulu. Kalau saudara takut, maka iblisnya yang punya keberanian. Tapi kalau kita yang berani, nanti iblisnya akan takut. Ya, nah untuk itu saudara, mari kita spirit of power, kuasa ini Tuhan berikan dan ada di dalam kita. Ya. Kuasa ini ada di dalam kita dan tujuannya adalah supaya saudara mengalahkan musuh. Apa saja dari musuh kita akan dikalahkan. Kenapa? Karena kuasa itu di dalam kita. Nah, jalani tahun ini dengan satu keyakinan yang lebih kuat. Kenapa? Karena kuasa Tuhan itu menyertai kita. Jadi kalau ada pun gangguan, ada pun sesuatu, saudara tetap aja andalkan kuasa Tuhan yang di dalam kita. Amin. Kuasa Tuhan ada di mana? Di dalam kita. Jadi kalau saudara pergi kemana saja, ya kuasanya akan ada di dalam kita. Nah, saudara, mari untuk itu karena kuasa Tuhan itu ada di dalam kita dan dia mengalahkan musuh. Tujuannya adalah untuk mengalahkan musuh. Berarti artinya Tuhan tetapkan kita menjadi pemenang. Saudara, jalani tahun ini dengan satu keyakinan bahwa kita akan memenangkan pertempuran-pertempuran kita. Kita akan memenangkan pertempuran-pertempuran yang Tuhan izinkan sepanjang tahun, bahkan dalam hari-hari yang akan datang, bahwa percaya bahwa kita akan jadi pemenang. Nah, yang ketiga, spirit of love. Jadi tadi dikatakan Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, tapi roh yang membangkitkan apa tadi?
7 tadi bilang apa? Roh yang melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, power, kuasa. Yang berikutnya kasih. Kasih di ayat ini ditulis agape. Ya, saya pernah bahas itu, ada kasih eros, philia, storge, dan agape. Agape ini kasih yang kasihnya Tuhan. Kasih meskipun, ya, kasih meskipun Tuhan tidak buat mukjizat, aku tetap mengasihi dia. Ya. Meskipun aku mengalami begini, aku tetap mencintai dia. Nah, ini kasih. Jadi saudara, bahwa dalam karunia Allah itu sebetulnya ada roh, itu kasih itu, saudara. Ya. 1 Korintus 13 ayat 4-7 memberikan kepada kita definisi tentang kasih. Ya, kita coba baca untuk lebih kita memahami. Oh, ini definisi kasih, mengingatkan kembali kepada kita. Ya, 1 Korintus 13 ayat 4 dan 7. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia atau kasih tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Kasih tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Kasih tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Kasih menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kemudian ayat 8 bagian A dikatakan kasih itu tidak berkesudahan. Nah, saudara, jadi inilah definisi kasih. Kasih itu sabar, yang murah hati. Nah, kalau kita lakukan bagian-bagian itu, maka kita sedang hidup di dalam kasih itu. Ya, jadi saudara, kita perlu. Saya pernah sampaikan gini, ayat 6 dikatakan ia tidak bersukacita karena ketidakadilan. Misalnya begini, ada saya mengingatkan kembali kepada kita, ada tertawa, tapi yang tertawa yang membuat kita rugi. Ya, ingat, di dalam tubuh kita ada hormon-hormon yang bekerja secara otomatis. Kalau hormon ini bekerjanya, hormon ini semua baik, Tuhan ciptakan. Seperti hormon kortisol, itu kan dibilang, waduh, itu kalau dalam kadar jumlah yang normal, dia itu baik untuk kita. Kenapa? Karena dia itu memberikan daya tahan tubuh, salah satunya. Saya baca, saya pelajari, dia itu justru untuk memberikan daya tahan tubuh kepada kita. Tetapi kalau dia berlebihan ada di dalam kita, dia jadi merusak imun tubuh. Nah, makanya saudara, kalau kita tertawa yang bagaimana? Kalau saudara sedang menertawakan kejatuhan orang lain, sebetulnya hormon kortisol itu bekerja berlebihan. Kenapa? Karena hatimu sedang mensyukuri kejatuhan orang lain itu. Saudara tertawa, puji Tuhan. Mungkin kata-katanya rohani. Tetapi karena kita tertawa, tapi kita sedang menertawakan kejatuhan orang lain, bukan tertawa itu jadi sehat, saudara. Jadi tertawa yang sehat bagaimana? Ya tertawa dengan hati yang gembira, bukan hati yang mensyukuri kejatuhan orang lain. Nah, jadi definisi kasih itu, saudara, memberikan gambaran kepada kita. Mau kasih itu tidak berkesudahan. Sampai kapan saja? Mau berapa lama? Oh, dia tidak berkesudahan. Ya, saya pernah dikatakan kan waktu awal pertama disebutkan kasih itu sabar. Sabarnya, kalau sabarnya kita ada batasnya nak? Halo? Kalau sabarnya manusia ada batasnya nak? Ada, betul. Tetapi kalau kasih Tuhan itu ada di dalam kita, karena dikatakan dia tidak berkesudahan, maka kasih itu yang membuat ada batasnya. Kasih kita ada batasnya. Udah 3 kali dia ulang kesalahan yang sama, jangan coba-coba yang keempat. Ya, sudah yang ke-8 dia ulang kesalahan yang sama, jangan lakukan yang ke-9.
terima nanti bagianmu. Kan begitu. Soalnya kenapa? Karena ada batasnya. Tapi kalau kasih Tuhan, agape tadi, tidak ada batas. Dia tidak berkesudahan. Berapa lama? Ya tidak habis-habis. Tidak habis-habis. Nah saudara, jadi dalam karunia Allah kita lihat bahwa Tuhan itu kita perlu kobarkan ini. Kobarkan roh keberanian, kobarkan kuasa Allah, kobarkan kasih Allah. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah ikut terlibat bersama-sama untuk dalam kegiatan rutin tahunan kita. Kita selalu memberikan bingkisan kepada saudara-saudara kita. Jadi dalam kayak safari Natal lah, saya saudaraku dari awal dari Tua Pejat, Bukit Tinggi, Payakumbuh, kemarin terakhir ke Siberut, dan saya lihat kondisi jemaat bagaimana, apakah mereka membantu itu di tepat sasaran enggak? Jangan-jangan orang yang sudah punya roti kaleng 5 dia ketambah 1 lagi ya, enggak tepat sasaran ya, artinya memang dia butuh. Nah, saudara, dan kemudian kita lihat, saya tinjau ke lapangan supaya untuk memastikan tepat sasaran enggak dia kasih. Nah, saudaraku, kita melihat bagaimana kondisi jemaat di daerah-daerah itu, dan kita sebetulnya bilang, aduh, kita patut bersyukur. Kita patut bersyukur melihat kondisi keadaan mereka. Ya, jadi kita salurkan apa yang Bapak Ibu berikan, ada pakaian, ada juga ada uang yang kita kumpulkan untuk kita beri, kasih mereka roti, kasih mereka mie instan dan sebagainya, kita beras ya, kita bantu mereka. Supaya apa? Kita berbagi kasih itu. Kita sulit, orang lain lebih sulit. Kita, aduh, aku ada masalah nih, orang lain lebih berat masalahnya. Ya, jadi berbagi itu adalah sesuatu yang sangat baik. Ya, kita akan terus di bagian diakonia kita akan terus aktifkan. Karena saya selalu berkatakan dari awal, untuk pendirian gereja ada tiga hal yang saya perhatikan. Yang pertama, misi itu berarti menjangkau daerah-daerah lain. Yang kedua, diakonia, dan yang ketiga anak-anak. Ya, nah jadi kenapa? Ya memang itu yang Tuhan sedang lakukan. Ya kita aktifkan. Jadi setiap pemberian Bapak Ibu ke diakonia kita salurkan. Ya kita salurkan. Kita bagi kepada yang lain. Yang butuh uang sekolah, kita bantu uang sekolahnya. Tanpa kita harus gembar-gembor. Nah, tidak perlu kita umumkan, tapi saudara bisa cek di bagian diakonia kepada Ibu Ivan, bahwa kita datanya jelas. Ya, ini kita kasih untuk bantu uang sekolah, ini kita membantu dalam hal sembako, ini kita bantu dalam hal ini. Kita ingin berbagi kasih setiap hari. Kalau boleh setiap hari. Ya. Nah, saudara, jadi spirit of love atau kasih ini, Tuhan katakan kobarkan kasih ini. Kita mau tahun 2023 ini kita lebih lagi dibanding tahun 2022. Setuju? Setuju? Tidak terpaksa? Nah, ya, kita setuju, kita akan lakukan lagi. Kita akan teruskan. Ya. Bukan jadi tradisi, tapi kita pengen terus berbagi, bukan hanya di Natal, di hari-hari yang itu pun kita akan berusaha, berupaya terus. Nah, yang keempat, ketertiban. Ya di sana ditulis ketertiban, tapi di sini sebetulnya tulisannya dalam bahasa Inggris itu spirit of sound mind. Sound mind ini saya coba cek. Ini bukan sound cek sound, ini bukan cek sound itu ya. Artinya sound mind ini artinya itu pikiran sehat. Pikiran sehat. Ketertiban atau self control, penguasaan diri. Pertimbangan yang matang. Itu kata ketertiban di bahasa Indonesia ditulis ketertiban. Tapi dalam bahasa Inggrisnya itu sound mind atau pikiran sehat atau ketertiban itu juga dalam terjemahan yang lain disebut self control. Self control ini penguasaan diri atau pertimbangan yang matang. Nah, saudara, mari kita mau kobarkan. Ya, masih ingat saudaraku
gunakan akal sehat. Ya, pikiran sehat ini gunakan akal sehat kita. Ya, jadi sama Tuhan tidak setia, terus kita minta diberkati Tuhan. Lo gunakan akal sehat, saudaraku. Bagaimana mungkin kita bisa minta Tuhan lindungi saya, Tuhan ini, sementara kita tidak ada dalam jalurnya Tuhan. Nah, mesti gunakan akal sehat itu. Kalau mau diberkati Tuhan, mau dilindungi Tuhan, ya kita mesti berharap kepada Tuhan. Kita mesti dekat dengan Tuhan. Kita mesti terus jaga hubungan kita dengan Tuhan. Jadi self control ini atau pikiran sehat ini mari kita gunakan, saudara, dalam kehidupan kita. Dan ini Tuhan katakan, kobarkan itu. Kobarkan itu. Jadi Rasul Paulus katakan kepada Timotius, kobarkan karunia Allah itu. Nah, jadi ada 4 hal tadi. Yang pertama tadi apa? Spirit of boldness atau roh keberanian. Yang kedua, spirit of power atau puasa. Yang ketiga, spirit of love, kasih. Yang keempat, spirit of sound mind atau pikiran sehat. Nah, saudara, mari kita kobarkan ini. Nanti kita akan lihat sepanjang tahun ini bagaimana Tuhan akan berkarya. Nah, seperti yang saya katakan tadi, nanti di minggu-minggu ke depan saya akan coba uraikan itu karunia-karunia Allah itu seperti apa saja. Ini hanya garis besar yang kita bisa. Nah, saudara, sebetulnya sekarang ini kan saudara bisa lihat di online sebetulnya. Ada tes-tes itu yang gratis. Coba aja cari tes karunia gitu, di Google kan. Nanti saudara ada kalau ada tes karunia dan kemudian muncul, ya saudara coba aja tes gitu. Orang dia gratis kan enggak apa-apa. Ya, coba aja tes. Nanti paling tidak nanti sementara saya khotbah-khotbah itu nanti oh rupanya ini yang dimaksud. Oh rupanya ini yang dimaksud. Ya. Biarlah kita jalani tahun ini dengan satu keyakinan yang kuat. Ya, orang boleh memprediksi apa saja, tapi Tuhan menyertai kita. Dia menuntun langkah kita. Kalau di hari-hari yang lalu kita sudah mengalami ada banyak kasih karunia Tuhan yang berlimpah-limpah, ada kuasa Allah yang bekerja, ada kasih Allah yang bekerja, ada keberanian itu. Nah, hari-hari ini tingkatkan lagi, kobarkan. Ya, kobarkan. Sudah masih ingat bagaimana cara mengobarkan? Dengan cara apa? Lupa. Bagaimana caranya kita mengobarkan? Ayo, tampilkan film. Bagaimana caranya kita mengobarkan? Masih ingat? Dengan apa? Ya, gunakan karunia itu. Dan kemudian terlibatlah di dalam pelayanan. Saya kasih quote and quote itu, artinya di pekerjaan kita, di usaha kita, gunakan karunia. Nanti sudah akan lihat bagaimana Tuhan akan melipat gandakan apa yang kita sudah ada selama ini. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk hari ini Tuhan mengajarkan kepada kami bagaimana kami harus berjalan Tuhan menghadapi tahun ini. Ada banyak ketidakpastian, tapi dalam Tuhan Engkau selalu memberikan satu kepastian. Kepastian bahwa Tuhan menyertai kami, bahwa Tuhan memberikan jalan keluar setiap kami menghadapi masalah, bahwa Tuhan akan menolong kami karena Tuhan Engkau menyertai kami. Ada kepastian di dalam Engkau Tuhan. Bapa, kami bersyukur untuk hari ini. Terima kasih Tuhan untuk segala yang baik yang kami boleh terima. Terpujilah namamu Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sudah, sebelum saya serahkan, seperti yang minggu lalu saya sampaikan, kita berharap dulunya Desember bangunan HOG ya. Jadi kalau saya sebut HOG, House of Grace, rumah kasih karunia ya. Jadi rumah kita itu kemarin notaris, di depan notaris kita sudah tanda tangan akta. Kemarin kan baru pengikatan jual beli, tapi kemarin hari Jumat ya Jumat kita sudah buat akta jual beli. Jadi dari penjual kepada yayasan kita semua.
Yayasan Raja Wali Oikos Caritas Karunia. Kalau disingkat Yayasan Rock, gitu ya. Nah, kita sudah akta jual beli, nanti tinggal tunggu sertifikatnya. Semua proses jual beli sudah selesai. Sekali lagi saudara, semua dibuat atas nama yayasan. Yayasan, orang-orang yayasan adalah sebagian besar hampir semua pengurus gereja. Ya, semua di dalam itu ada pengurus gereja yang terlibat. Nah, kita berharap saudaraku Januari ini kita bisa selesaikan. Ya, terima kasih untuk yang sepanjang tahun yang lalu Bapak Ibu yang sudah menabur untuk penyelesaian baik pembelian maupun renovasi daripada HOG. Nanti di tahun ini kita akan lanjutkan terus renovasinya. Kita berharap kalau memungkinkan paling telat nanti, kalau enggak sebelum Imlek kita boleh pakai di sana. Tapi kalau tidak, ya berarti kita mundur ke bulan Februari. Diperharapkan begitu, ya. Jadi Bapak Ibu yang mau mampir ke sana, berdoa di sana, sudah lihat progresnya, ya, silakan mampir, ya. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Shalom dan selamat memasuki tahun yang sangat exciting. Dan Tuhan memberikan saya tema untuk tahun ini untuk semua warga kerajaan dan semua yang mendengarkan apa yang saya sampaikan hari ini adalah the year of empowering grace. Seperti saya sampaikan, grace bukan cuma hadiah atau pemberian yang kita tidak layak menerimanya. Saya banyak menerima hadiah yang bagus, bukan karena saya pandai dan mungkin saya beli, tapi lebih daripada itu, ada karunia-karunia rohani. Dalam 1 Korintus 12 dikatakan bahwa kita tidak boleh tidak mengerti, ignorant, yaitu tentang karunia-karunia roh. Sebagai contoh, kalau Anda menerima hadiah itu akan tidak berguna kalau kita cuma taruh sebagai ya di bawah pohon Natal. Harus dibuka, bukan cuma dibuka, harus dinikmati dan diucapkan syukur. Dalam 1 Korintus 12 kita tahu pemberian ada dua macam, ada dorea, ada karisma. Ya. Dalam sini karisma itu karunia-karunia roh untuk kepentingan bersama. Ayat 5, 6 dan selanjutnya. Itu ada berbagai macam. Karena itu kita harus bergerak dalam tubuh, dalam body. Karena saudaraku, kita saling membutuhkan. Kepada yang seseorang diberikan perkataan hikmat, ya. Bukan hikmat saja, tapi perkataan hikmat. Pertama kita harus tahu siapa grace itu. Grace itu adalah Roh Kudus. Kalau Roh Kudus ada dalam kita, maka semua karunia akan diberikan untuk nama Tuhan dipermuliakan. Ya. Karunia iman, ya. Jadi ada iman, ada karunia iman. It's supernatural. Sekali lagi saya buat pernyataan, kita ini adalah naturally supernatural people. Banyak orang hidup tidak berkemenangan karena mereka tidak mengerti bahwa dunia roh itu sama nyatanya dengan dunia yang kelihatan. Tuhan membuat segala sesuatu invisible dulu, baru yang visible. Kita lihat bagaimana kita juga memasuki peperangan rohani, ya. Tahun ini secara khusus kan itu kita puasa 21 hari. Mulai dari hari ini, tanggal 1 Januari 2023. Ada karunia, perhatikan di sini, karunia-karunia kesembuhan, ya. Dan firman Tuhan mengatakan karunia-karunia. Jadi the gifts, jadi macam of healing. Jadi tidak ada satu macam cara. Kita perhatikan Yesus bergerak dengan kuasa Roh Kudus, bukan dari dirinya sendiri, tapi kan kuasa Roh Kudus. Sebab Allah menyertai dia. Siapa yang menyertai dia? Immanuel. Roh Kudus menyertai dia, seperti menyertai saudara saya. Dalam hidup saya, kita masuk di dalam karunia-karunia ini ketika saya dibaptis Roh Kudus. Memang pertama kita menerima karunia paling besar, yaitu the gift of eternal life. Terima itu, nikmati itu. Tetapi dalam hidup kita, semua karunia roh kita bisa minta dan bekerja. Dan menurut saya, salah satu paling kita butuhkan hari ini adalah karunia membedakan roh. Ya, discerning of the spirit. Apa itu roh Allah?
roh jahat, roh manusia yang sedang terluka. Bukan semua perlu deliverance. Ada orang yang terluka, saudaraku. Ada yang karena addiction, ada karena bahan-bahan kimia yang perlu disembuhkan. Karena itu, mari kita semua, apa yang kita perlu lakukan? Kalau menerima hadiah, kita tidak bayar loh. We just receive it, give thanks, and apply it. Nanti kita akan belajar minggu-minggu berikutnya bagaimana kita apply the gifts of the Holy Spirit. Receive ye the Holy Spirit and receive ye the gifts, the charisma of Holy Spirit. God bless you. Hiduplah berkemenangan dalam nama Yesus. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, kita akan sama-sama menutup ibadah kita siang hari ini. Saya jemput kita bangkit berdiri bersama-sama. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Tuhan Yesus. Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, Allah yang El Shaddai. Haleluya. Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah. Berkatnya melimpah, El Shaddai. Sekali lagi bersama-sama El Shaddai. El Shaddai, Haleluya. El Shaddai. Allah Maha Kuasa. Allah yang besar. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. Haleluya. El Shaddai, El Shaddai. Allah Maha Kuasa. Terima kasih buat berkat-Mu yang melimpah dalam hidup kami. Oh, melimpah, El Shaddai, berkatnya melimpah, berkatnya melimpah. El Shaddai. Sekali lagi bersama-sama, terima berkat Tuhan. Berkatnya Melimpah, El Shaddai. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari kita bersama berdoa. Amin. Tuhan, di tahun yang baru ini Tuhan, dengan harapan dan dengan semangat yang baru Yes. Tuhan, dengan Amin. terus bagi setiap kami, Terima kami kasih. percaya Tuhan yang menyertai perjalanan kami yang tahun ini Tuhan. Kami percaya kasih karunia-Mu Tuhan bekerja secara sempurna untuk setiap kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk bangsa kami Indonesia. Tuhan berkati pemimpin kami, presiden kami, seluruh pemerintahan yang terlibat Tuhan. Dan yang Kamu memberkati pemimpin kami Tuhan. Biarlah bangsa kami dan kota kami menjadi lebih baik lagi Tuhan. Dan kami mohon perlindungan-Mu untuk bangsa kami dan kota kami, kota Padang Tuhan. Kami berdoa untuk gereja kami Tuhan. Berkati pemimpin kami Pak Timotius Akhir, Pak Daud Tuhan. Dan gembala kami Pak Beni, Bu Esther, serta keluarga mereka Tuhan. Kiranya Kau memberikan hikmat-Mu, kasih karunia-Mu Tuhan, dan perlindungan kesehatan untuk pemimpin gereja kami. Kami berdoa untuk setiap pembangunan yang sedang berlangsung saat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan waktu-Mu yang tepat agar kami boleh beribadah di tempat yang baru. Dan kami percayakan segala sesuatunya telah Kau sediakan. Tuhan, kami berdoa untuk setiap umat-umat-Mu yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah Tuhan. Berkati setiap umat-umat-Mu Tuhan yang sedang sakit Kau sembuhkan, yang berbeban berat saat ini Kau pulihkan Tuhan, dan Kau menunjukkan jalan keluar bagi setiap persoalan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan memberikan persembahan-Mu untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Pakailah untuk pekerjaan Tuhan,
tempat ini Tuhan. Dan sebelum kami berpisah Tuhan, izinkan kami menerima berkat melalui perantara hamba. Mari Bapak Ibu kita mengangkat tangan kita, mengarahkan hati kepada Tuhan. Seluruh yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat kasih karunia yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, damai dan sukacita dari Yesus Kristus anaknya, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus yang menyertai kehidupan mulai dari saat ini dan bahkan sampai selama-lamanya. Percaya dan diberkati, mari bersama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian. Shalom. Shalom.